Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat edukasi, pada edukasi kali ini kita akan mengangkat dengan tema mengenai perawatan paliatif. Perawatan paliatif ternyata tidak harus dilakukan oleh tim medis saja. Peran keluarga ketika pasien diputuskan untuk dapat pulang dari rumah sakit dan melanjutkan perawatan di rumah. Disinilah diharapkan pentingnya peran keluarga. Hari ini kita akan mengupas tuntas seputar peran keluarga pada perawatan paliatif dalam acara Tanya Kesehatan bersama saya Hasnawati. Saat ini telah terhubung dengan Dr. Cut Risha Firlana. Beliau adalah seorang dokter yang bertugas di Polipaliatif dan Program Palliative Care RSUZA. Kepada dokter kami silakan. Ya, di sini saya akan menanyakan pertanyaan. Sebenarnya apa itu perawatan paliatif? Mungkin dokter bisa mengupas tuntas tentang perawatan paliatif. Ya, berbicara tentang perawatan paliatif erat kaitannya dengan kualitas hidup. Jadi perawatan paliatif ini fokusnya untuk kualitas hidup. Nah, terutama untuk pasien-pasien yang paliatif, untuk pasien-pasien yang dengan penyakit kronis yang mereka angka kesembuhannya rendah dan kemungkinan mereka hidup seumur hidup dengan penyakitnya itu lebih besar. Sehingga untuk pasien-pasien seperti ini perhatiannya tidak hanya pada faktor fisik tapi juga faktor lain yang ini akan berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien. Mungkin tidak punya pengaruh ke menyembuhkan, tetapi minimal bisa kita menikmati masa-masa hidupnya. Nah, untuk definisinya secara menyeluruh, perawatan paliatif ini adalah perawatan terintegrasi ataupun perawatan disiplin yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, dengan cara meringankan penderitaan terhadap rasa sakit dan keluhan lainnya, dan juga memberikan dukungan fisik, psikososial, dan spiritual yang mulai diberikan sejak ditegakkannya diagnosis hingga juga masa duka cita, terutama untuk keluarganya. Nah, pada pasien paliatif ini pasti bertanya-tanya untuk siapa saja sih dok pasien paliatif. Nah, pasien paliatif ini ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama yang paling sering mendapatkan perawatan, yang paling berhak mendapatkan perawatan paliatif adalah pasien-pasien kanker. Bahwa kita tahu kanker itu bervariasi jenisnya dan juga banyak yang kondisinya sulit disembuhkan dan sampai masuk pada tahap kondisi yang dia berisiko meninggal lebih cepat. Kemudian ada juga pasien-pasien dengan gagal organ. Contohnya pada pasien gagal jantung, pasien penyakit paru, obstruktif kronis atau PPOK, dan juga pasien dengan gagal ginjal. Ini salah satu beberapa contoh dari kriteria pasien-pasien yang dengan gagal organ. Kemudian ada juga pasien dengan penuaan atau degenerasi. Ini juga berhak mendapatkan perawatan paliatif. Nah, kalau dikatakan menyeluruh dan tidak hanya faktor fisik saja menjadi perhatian pada perawatan paliatif, faktor apa lagi yang menjadi perhatian? Nah, di sini ada beberapa aspek yang menjadi perhatian pada perawatan paliatif. Yang pertama ada aspek fisik. Jadi pada pasien paliatif itu dia dengan gejala, biasanya targetnya adalah kita mencoba untuk mengontrol gejalanya. Bagaimana cara si pasien ini bisa tetap nyaman hidupnya, gejala yang dirasakan berkurang ataupun tidak dirasakan, sehingga dia bisa beraktivitas seperti senormal mungkin seperti orang-orang normal lainnya. Kemudian faktor emosional, kita tahu bahwa lamanya masa pengobatan, dan ini kadang-kadang dan banyaknya rentetan jenis pengobatan, nah ini kadang-kadang bisa membuat pasien itu
rentan secara mental, ya, pasien depresi ataupun stres atau cemas. Nah, pada perawatan paliatif ini juga perhatian bagaimana kita membuat pasien tuh lebih tenang ataupun lebih bisa menerima kondisinya secara mental. Kemudian faktor sosial. Nah, ini juga dipertimbangkan seperti mungkin dalam mendukung proses pengobatannya ataupun hal-hal yang berpengaruh dalam hidupnya. Faktor adakah keluarga yang merawatnya, kemudian bagaimana kondisi finansialnya, cukupkah dia secara finansial untuk menjalani pengobatan, ataupun bagaimana kondisi tempat tinggalnya, apakah jauh atau dekat dari tempat pengobatan. Kemudian faktor spiritual. Nah, banyak juga pasien-pasien paliatif ini karena dia mungkin cemas, ketakutan, belum siap secara menyeluruh menerima kondisi fisiknya yang menurun. Kadang-kadang mereka juga dari hati bagaimana pasien berdamai dengan kondisi fisiknya. Yang terakhir adalah memberikan informasi yang cukup dan lengkap kepada pasien. Jadi pasien itu diajak untuk bekerja sama dengan orang-orang yang berperan untuk membantu merawatnya supaya perawatannya menjadi lebih optimal. Nah, untuk memberikan perawatan yang dengan berbagai aspek itu kita tidak bisa kerja sendiri, harus bersama-sama. Tidak hanya dokter, tapi ada perawat, ada fisioterapis, ada psikolog, mungkin ada juga pekerja sosial. Intinya, dan yang paling penting adalah keluarga terdekat juga sangat mendukung untuk memberikan perawatan paliatif pada pasien-pasien ini. Baik dokter, berarti kalau pasien yang paliatif itu memang harus diberikan informasi kepada keluarganya supaya keluarganya tahu dan bisa memenuhi kebutuhan pasien yang kita akan. Apakah manfaat dari perawatan paliatif? Nah, sebelum kita ke bermanfaat, saya mungkin akan cerita sedikit tentang sebenarnya prinsip perawatan paliatif itu seperti apa sih ya. Karena nanti kalau misalnya sudah paham tentang prinsipnya, maka kita kadang bisa lebih paham sendiri, oh itu loh manfaatnya. Nah, pada perawatan paliatif sendiri itu targetnya adalah kita meringankan rasa gejala, atau simptom kontrol kita sebutnya. Kalau pasiennya nyeri, kita usahakan supaya pasien tidak merasakan nyeri. Ataupun pasien sesak atau tidak nafsu makan, kita berusaha untuk mencegah gejala-gejala itu timbul sehingga pasien itu bisa, walaupun dia sakit tapi dia tidak merasakan gejala-gejala yang tidak membuatnya nyaman. Kemudian kita juga akan memberikan informasi menegaskan bahwa kehidupan dan kematian itu suatu proses yang wajar. Jadi kadang-kadang bahwa kalau mungkin beberapa orang yang orang Islam kan sudah paham ya bahwa ada hidup dan ada mati. Nah, bagaimana? Nah, setiap masa itu kan ada masanya masing-masing, dan juga menjelang masanya itu kita punya banyak sekali bentuk. Ada yang mungkin dalam diberikan penyakit, ada yang mungkin ketabrak. Nah, kita mengajak pasien itu dan keluarganya juga memahami konsep ini bahwa ya tidak perlu ditakuti baik sakit ataupun kondisi yang kira-kira mengancam jiwa. Kemudian pada perawatan paliatif itu tidak berniat untuk mempercepat ataupun memperlambat kematian. Mempercepat kematian artinya tidak diberikan lagi hal-hal yang ataupun obat atau tindakan medis yang sifatnya ataupun mencegah tindakan yang sifatnya kalau dilakukan tindakan itu atau kalau tidak dilakukan tindakan itu malah mempercepat kematiannya. Contohnya misalnya pasien-pasien atau konsepnya yang lain adalah atau memperlambat kematian si pasien. Kalau mempercepat contohnya misalnya pasien yang udah kondisinya dia sesak, ada penyakit jantung, ada penyakit paru, kemudian pasien kita berikan infus yang terus-menerus sehingga itu menambah beban jantungnya. Nah, ini kadang memperparah kerja dari jantungnya, sehingga ini sama aja pasien juga lebih beresiko untuk meninggal karena gagal jantung. Kemudian aspek lainnya,
tidak hanya fokus pada aspek fisiknya, tapi juga kita perhatian pada aspek psikologis dan spiritual pasien. Kemudian menyediakan sistem pendukung untuk pasien agar tetap hidup seaktif mungkin hingga kematian. Jadi pasien-pasien yang dengan berbagai kondisi penyakitnya, kita harus tahu kira-kira dia masih bisa melakukan aktivitas seperti apa. Contohnya pada pasien gagal ginjal. Misalnya pasien itu masih bisa dia berjalan. Nah, kita harus mencari cara bagaimana mendukung si pasien untuk bisa masih tetap aktif berjalan, ataupun dia masih bisa makan sendiri, ataupun dia masih bisa ke kamar mandi sendiri. Jadi kadang-kadang di masyarakat kita rasa kasihan ataupun rasa kasih sayang keluarganya itu kadang-kadang lupa memikirkan bahwa si pasien masih bisa mengaktifkan fungsi-fungsi tubuhnya yang lain. Kadang-kadang pasien disuruh tidur seharian di rumah, padahal pasien masih bisa jalan, masih bisa kamar mandi sendiri. Nah, ini malah kasih sayang yang salah ini kadang membuat pasien itu banyak fungsi tubuhnya yang tadinya bisa aktif malah tidak aktif. Kemudian prinsip lainnya adalah menggunakan pendekatan tim untuk memberikan kebutuhan. Jadi kadang kita tidak bisa kerja sendiri, dokter tidak bisa kerja sendiri dalam membantu pasien, butuh perawat. Yang paling penting adalah keluarga, karena keluarga itu 24 jam bersama pasien. Nah, ini keluarga juga butuh tahu apa sih penyakit pasien, bagaimana pengobatannya, dan bagaimana merawat pasien baik dia di rumah sakit ataupun di rumah. Karena kalau pasiennya dia rawat jalan, otomatis pasien akan lebih banyak di rumah. Kalau perawatan di rumah itu tidak begitu bagus, maka ini juga bisa mempengaruhi kondisi pasien jatuh ke kondisi yang lebih buruk. Jadi semakin bagus kualitas keluarganya dalam merawat pasien, semakin bagus juga kualitas hidup pasiennya. Kemudian kapan sih perawatan paliatif diberikan? Ketika awal si pasien itu didiagnosa dengan penyakit yang kita perkirakan ini akan menjadi kronis, dan ini juga akan suatu saat akan bisa jadi muncul komplikasi dan mengancam nyawa. Nah, pada saat itu juga perawatan paliatif itu bisa diberikan. Nah, manfaatnya otomatis kita akan kesimpulannya. Nah, pasien-pasien mendapatkan perawatan paliatif ini, dia akan mungkin merasa lebih nyaman dan merasa bebas, karena nyamannya bebas terlepas dari merasakan gejala-gejala yang diakibatkan penyakitnya. Kemudian yang pastinya kalau keluarganya keluarganya aktif merawat pasien, maka pasiennya akan lebih dekat dengan keluarganya, akan dia merasa lebih aman, dan baik keluarga dan pasien juga punya kesempatan lebih dekat untuk saling terlibat dan saling berinteraksi. Intinya menikmati masa-masa yang berharga baik untuk pasien dan juga keluarga. Berarti di sini pasien paliatif itu yang sering ini biasanya kanker stadium 4 ya, Dok. Kanker stadium 4 dan sudah ada komplikasinya. Kadang stadium 1 boleh Bu mendapatkan perawatan paliatif sambil nanti bisa diberikan sejalan dengan pengobatan lainnya, seperti apakah masih bisa mungkin dioperasi, silahkan. Pokoknya apakah masih mungkin kemoterapi, silahkan, asalkan setiap tindakan itu masih punya pengaruh positif ke tubuh pasien. Kalau itu tidak punya pengaruh positif lagi atau tidak berguna lagi, itu tidak perlu dilakukan. Malah ini akan membuat pasiennya akan semakin menderita. Nah, kita kan tujuannya jangan sampai pasien bertambah penderitaannya. Nah, kita sudah tahu nih siapa yang saja yang dapat memberikan perawatan untuk pasien paliatif. Di situ sudah dokter katakan tadi bisa kerjasama dengan perawat, maksudnya tim perawat, fisioterapi, dan keluarga sendiri. Baik dokter, kita akan menanyakan ini bagaimana peran keluarga dalam perawatan paliatif. Ya baik, ini peran keluarga ini penting sekali ya Bu, karena kita tahu bahwa keluarga yang waktu sama dalam konteks perawatan, kalau dia di rumah sakit otomatis pasien itu akan dibantu dirawat tidak hanya oleh keluarga, tetapi juga atau perawat. Tapi kita tahu bahwa durasi bersama para medis itu sedikit, tidak begitu lama. Nah, sedangkan pasien itu memang sebagian dari mereka itu butuh perawatan yang lama. Bahkan total care kita sebutnya, perawatan total 24 jam dalam sehari, mungkin dia butuh perawatan 24 jam sehari. Sedangkan para medis mungkin tidak akan mampu berada 24 jam bersama pasien. Nah, siapa yang
paling ada pasien 24 jam itu adalah keluarga. Jadi memang keluarga itu penting sekali keberadaannya bersama pasien, dan penting sekali jika mereka mengetahui tentang kondisi pasien, tentang risiko yang dialami pasien, dan juga tentang bagaimana merawat pasien dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jadi ini ada beberapa poin-poin yang mungkin bisa diketahui oleh keluarga pasien dan menjadi perhatian mereka untuk bisa meningkatkan kualitas mereka dalam membantu merawat warganya yang sakit. Nah, kita ketahui jika biasanya di lapangan itu banyak keluarga itu baru, kan beda-beda keluarga itu beda-beda pemahamannya dalam mereka merawat keluarganya yang sakit. Ada yang mungkin perhatian sekali sehingga mereka mencari tahu sendiri informasi bagaimana sih merawat keluarga saya gitu. Ada yang mungkin tidak ketahui ataupun ada yang cuek juga. Nah, ini karena bisa kita tingkatkan selama pasien itu di rumah sakit. Nah, kita bisa menganalisis nih, oh pasien gini seperti ini. Kalau dia pulang ke rumah, dia untuk membuat dia semakin nyaman, dia butuh ini. Nah, informasi tadi, hal-hal yang memang dilakukan oleh pasien kelanjutan perawatan di rumah, ini harusnya diketahui juga oleh si keluarga. Yang pertama itu yang paling penting ya. Jadi keluarga juga harus siap secara mental bahwa ketika dia pulang dari rumah sakit, bahwa dia yang akan 24 jam bersama pasien dan dia akan melanjutkan perawatan. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama adalah keluarga harus secara mental dia bersiap untuk menggantikan peran pasien di keluarga. Peran yang paling sederhana adalah misalnya pasien itu sendiri tidak mampu lagi melakukan fungsi normalnya sehari-hari, misalnya kayak memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya pasien seperti sulit makan sendiri ataupun pasien dalam kondisi tidak sadar. Nah, ini itu kan kebutuhan sehari-harinya. Nah, ataupun pasien tidak mampu lagi ke kamar mandi atau pasien tidak mampu lagi bergerak, dia sangat butuh bantuan dari luar. Nah, ini keluarga juga harus paham bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pasien, maka yang pasien tidak bisa lakukan tapi sekarang tidak bisa lakukan, ini peran-peran ini yang akan digantikan oleh keluarga. Kemudian otomatis dalam merawat pasien ini, maka kita akan keluarga akan lebih banyak harus bersiap untuk banyak waktu, beban psikis dan psikologis yang akan dihadapi oleh keluarga. Maka salah satu teknik dukungan emosional yang kita berikan kepada pasien ya, kita memberikan nasihat dan juga semangat bagi keluarganya untuk sadar dan terus semangat dan sayang dengan keluarga dengan pasien yang mereka rawat atau keluarga yang sakit. Mungkin saya menanyakan satu lagi nih, bagaimana peran keluarga itu sudah sangat jelas mungkin dokter ya. Jadi kita tahu bahwa pasien paliatif ini kemungkinan untuk sembuh itu kecil ya dok. Kemungkinan sembuh untuk kecil berarti waktu kita dipulangkan pasien, misalnya sudah hemodinamiknya sudah normal, dipulangkan ke rumah sakit, berarti keluarganya itu harus memberikan edukasi untuk keluarganya supaya cara merawatnya di rumah selanjutnya itu bagaimana gitu ya. Berarti informasi yang harus kita berikan ke keluarga. Baik, itu mungkin akan disimpulkan dokter sedikit. Iya. Kesimpulannya ada beberapa hal yang harus keluarga ketahui. Yang pertama, wajib mengetahui kondisi pasien dan kebutuhannya dalam perawatan. Kemudian keluarga juga harus belajar bagaimana komunikasi yang baik dengan pasien, karena kadang-kadang pasien itu mulai sensitif. Jadi karena kita ngomong sembarangan, pasien cepat marah. Nah, ini juga mempengaruhi nyaman tidak nyamannya pasien dan keluarga di rumah. Kemudian pasien walaupun mereka sakit, mereka juga butuh makanan dan minuman yang sehat. Kemudian adaptasi tempat tinggal. Jadi bagaimana membuat tempat tinggal itu nyaman bagi pasien, baik dia mungkin dalam kondisi tidur, kondisi istirahat sehari-hari, atau nonton, atau mereka menikmati lingkungan sekitar. Dan juga tetap memelihara dan meningkatkan pergerakan tubuhnya. Pada pasien-pasien yang bisa bergerak ataupun yang tadinya lemas anggota geraknya, maka ini tetap harus diaktifkan supaya anggota geraknya tidak kaku. Nah,
kemudian tetap menjaga kebersihan pasien. Nah, orang normal saja ingin bersih, apalagi pasien yang tidak bisa bergerak pasti juga mereka ingin tetap dalam kondisi bersih. Dan Nah, kesimpulannya adalah kita tahu bahwa adanya perawatan paliatif untuk pasien paliatif seperti pasien kanker dan penyakit lainnya ini membutuhkan perhatian khusus. Tujuannya untuk mendapatkan memberikan kualitas hidup bagi pasien dan penderitaan yang dirasakan. Selain itu, perawatan paliatif juga memungkinkan untuk membuat pasien merasa lebih nyaman dan tidak merasa menanggung beban sendirian, baik itu dari pasien ataupun dari keluarga. Baik, terima kasih Dokter. Baik, terima kasih Dr. Judrisa Firlana atas kesediaannya hadir di acara Tanya Kesehatan. Semoga sahabat edukasi yang memiliki keluarga yang membutuhkan perawatan paliatif, Anda sebagai keluarga dapat langsung berperan aktif sehingga pasien merasa lebih nyaman dan tidak merasa menanggung beban sendiri. Dan terima kasih juga kepada tim hebat PKRS yang telah menyukseskan acara ini. Salam sehat selalu. Salam edukasi. Dokter, salam edukasi. Terima kasih. Ya, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.